Perkenalkan, nama saya Edita Margaret Eka Putri Siregar dengan NIM 2022 021020. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan laporan kerja profesi saya yang berjudul Aktivitas Pelaksanaan Kerja Profesi pada bagian Human Resources di Rumah Sakit X. Bagian latar belakang. Perkembangan dunia kerja yang cepat mengharuskan perusahaan untuk mengadaptasi metode rekrutmen, terutama dalam menilai keterampilan dan kesiapan profesional calon tenaga kerja. Di Universitas Pembangunan Jaya, kerja profesi ini diintegrasikan ke dalam kurikulum sebagai salah satu elemen penting pembelajaran dan menjadi mata kuliah wajib yang harus diselesaikan oleh mahasiswa sebelum menyelesaikan tugas akhir. Dalam pelaksanaan kerja profesi ini, praktikan mendapatkan kesempatan untuk menjalani praktik kerja di Rumah Sakit X, tepatnya di bagian Human Resources. Pengalaman ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana teori-teori manajemen sumber daya manusia yang telah dipelajari selama kuliah ini diterapkan dalam praktik sehari-hari di lingkungan kerja. Maksud dan tujuan kerja profesi. Yang pertama, memahami tugas dan fungsi HR dalam mendukung operasional rumah sakit. Yang kedua, mempelajari proses administrasi dan pengelolaan dokumen kepegawaian. Yang ketiga, mengetahui prosedur verifikasi dan proses rekrutmen karyawan. Yang keempat, meningkatkan ketelitian, keteraturan, serta menjaga kerahasiaan data. Yang kelima, melatih komunikasi dan koordinasi dalam konteks profesional. Yang keenam, mendapatkan pengalaman praktik sesuai dengan bidang studi. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui peran HR dalam pengelolaan SDM rumah sakit. Yang kedua, memahami alur administrasi dan pengarsipan dokumen pegawai. Yang ketiga, mendalami proses seleksi karyawan dari awal hingga penerimaan. Yang keempat, menumbuhkan sikap teliti dan disiplin dalam pengelolaan data. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerja tim profesional. Adapun manfaat kerja profesi di sini bagi mahasiswa, kerja profesi dapat memberikan kesempatan untuk menerapkan teori secara langsung di dunia kerja, mengembangkan keterampilan praktis, meningkatkan sikap profesional, serta membangun relasi dengan berbagai pihak. Pengalaman ini akan memperkuat kesiapan menghadapi tantangan karir setelah lulus. Bagi universitas, program kerja profesi ini dapat memperkuat kemitraan universitas dengan dunia industri, membantu penyelarasan kurikulum melalui masukan dari perusahaan, serta mendukung akreditasi dengan menunjukkan kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja. Dan bagi perusahaan mendapatkan dukungan tenaga kerja tambahan yang membantu operasional harian, meningkatkan efisiensi tim, dan memungkinkan staf inti fokus pada tugas strategis tanpa menambah beban biaya tetap. Oke, tempat kerja profesi, praktikan melaksanakan kerja profesi ini di salah satu rumah sakit swasta di Kota Tangerang Selatan, yaitu Rumah Sakit X. Rumah Sakit X ini merupakan rumah sakit swasta yang berdiri sejak 2007 dan telah terakreditasi GCI. Rumah sakit ini juga dikenal dengan pelayanan berkualitas, fasilitas modern, dan standar internasional. Adapun durasi pelaksanaan dari kerja profesi ini selama 6 bulan atau 840 jam, periodenya dari 13 Januari 2025 sampai 30 Juni 2025, hari kerjanya itu dari Senin sampai Jumat, dan jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 5 sore, dengan jam istirahat dari jam 12 hingga jam 1. Nah, sejarah Rumah Sakit X ini merupakan rumah sakit swasta yang didirikan pada tahun 2007 di Tangerang Selatan, dengan struktur organisasi profesional dan layanan medis terpadu. Rumah Sakit X juga memiliki beberapa fasilitas unggulan dari cath lab hingga medical check-up. Nah, rumah sakit ini juga telah meraih akreditasi dari Joint Commission International atau GCI pada tahun 2023 dan akreditasi paripurna Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau KARS. Kegiatan utamanya yaitu berfokus pada penyediaan layanan kesehatan berkualitas tinggi dengan mengutamakan keselamatan dan kepuasan pasien. Nah, visi dari Rumah Sakit X yaitu ingin menjadi penyedia layanan kesehatan yang unggul dan terpercaya bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Nah, misi Rumah Sakit X juga yaitu memprioritaskan kebutuhan dan keselamatan pasien, menggalakkan budaya pembelajaran, inovasi, dan perbaikan yang berkesinambungan. Yang ketiga, membangun pusat-pusat unggulan layanan kesehatan spesialis bertaraf internasional.
Nah, adapun kegiatan umum perusahaan yang pertama itu tentunya dengan menyediakan layanan rawat jalan dan rawat inap berbagai spesialisasi. Kemudian ada pelayanan penunjang medis dari laboratorium hingga fisioterapi. Yang ketiga ada pelayanan gawat darurat dengan layanan 24 jam. Yang keempat manajemen SDM dengan pengelolaan rekrutmen hingga administrasi karyawan. Yang keempat juga pengembangan kompetensi ini dilakukan dengan pelatihan rutin bagi staf medis dan non-medis, mencakup kompetensi klinis dan soft skills untuk menjaga kualitas pelayanan. Bidang kerja. Praktikan melaksanakan kerja profesi di unit Human Resource Rumah Sakit X selama 6 bulan dengan melakukannya secara work from office. Nah, tugas juga mencakup pengelolaan dokumen kepegawaian, input data, verifikasi berkas karyawan, serta pengarsipan. Praktikan juga membantu proses onboarding dan pelatihan karyawan baru, melakukan background checking, serta koordinasi dokumen internal demi mendukung operasional SDM rumah sakit. Pelaksanaan kerja profesi, tugas-tugas yang dilakukan praktikan selama KP ini antara lain mengecek dan melengkapi dokumen kepegawaian, menyusun serta menata arsip administrasi kepegawaian, menginput nilai hasil pelatihan dan mencetak sertifikat, membantu input data lembur karyawan outsourcing, berkoordinasi dengan karyawan terkait kelengkapan dokumen, melakukan background checking calon karyawan, mendampingi dan mengikuti kegiatan onboarding karyawan baru, mengikuti pelatihan dan orientasi umum karyawan baru, verifikasi ijazah dan STR SIP bagi tenaga kesehatan. Berikut adalah dokumentasi kerja dari praktikan. Nah, kendala yang dihadapi yang pertama itu tentunya penyesuaian diri. Praktikan sempat kesulitan di awal karena belum terbiasa berinteraksi langsung dengan banyak karyawan lintas unit. Yang kedua, respons lambat. Keterlambatan respon dari karyawan menghambat proses pelengkapan dokumen kepegawaian. Yang ketiga, akses dokumen terbatas. Beberapa dokumen hanya dapat diakses oleh staf HR, sehingga praktikan harus menunggu arahan dari pembimbing. Nah, cara mengatasi kendala tersebut adalah yang pertama, komunikasi kerja. Praktikan membiasakan diri berkomunikasi secara aktif, ramah, dan profesional untuk membangun kepercayaan diri dan relasi kerja. Yang kedua, tindak lanjut dokumen, follow-up rutin dilakukan melalui pesan dan tatap muka sambil menyampaikan urgensi agar karyawan lebih responsif. Yang ketiga, koordinasi akses dokumen. Praktikan mencatat kebutuhan akses dokumen dan menyesuaikan jadwal koordinasi dengan pembimbing untuk mempercepat proses. Nah, pembelajaran yang diperoleh yang pertama itu dari tanggung jawab. Praktikan belajar bertanggung jawab lewat tugas administratif yang menuntut ketelitian, ketepatan waktu, dan akuntabilitas. Yang kedua, disiplin dengan membentuk disiplin dalam manajemen waktu, pengarsipan, dan etika komunikasi dengan atasan dan rekan antar unit. Yang ketiga, profesionalisme, menumbuhkan sikap profesional melalui kepatuhan pada prosedur kerja, menjaga kerahasiaan data, dan menghormati semua pihak. Yang keempat, kerjasama dan empati, mengembangkan kerjasama dan empati dalam koordinasi tim serta kepedulian terhadap rekan kerja. Yang terakhir, kepercayaan diri, meningkatkan percaya diri dalam komunikasi saat mendampingi dan memberi informasi kepada karyawan baru. Oke, berarti ini kesimpulannya, pelaksanaan kerja profesi selama 6 bulan di unit Human Resources Rumah Sakit X memberikan pengalaman berharga bagi praktikan. Praktikan mempelajari administrasi kepegawaian, orientasi karyawan baru, serta pentingnya menjaga kerahasiaan data. Selain itu, keterampilan komunikasi, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama juga berkembang sebagai bekal menghadapi dunia kerja. Adapun sarannya, ini bagi Rumah Sakit X diharapkan agar dapat terus mempertahankan budaya kerja yang positif seperti disiplin, integritas, dan sikap saling menghargai. Lingkungan kerja inklusif dan suportif yang telah dirasakan oleh praktikan sangat membantu proses adaptasi dan pembelajaran selama kerja profesi. Bagi Universitas Pembangunan Jaya, disarankan untuk meningkatkan peran aktif dalam mendampingi mahasiswa melalui sosialisasi prosedur dan pelaporan kerja profesi secara lebih menyeluruh. Yang terakhir, bagi mahasiswa, selama melaksanakan kerja profesi, disarankan untuk proaktif, komunikatif, dan terbuka terhadap pembelajaran, agar pengalaman yang diperoleh juga dapat memberikan manfaat maksimal dalam pembentukan kesiapan profesional. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.